Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Kanukran Putra, NPM 520171137. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika dan filsafat komunikasi. Oke, baiklah, dimulai saja. Ngomong-ngomong tentang filsafat, ibarat sebuah pohon yang di dalamnya terdapat akar, batang, dan dahan, maka filsafat dapat dikatakan sebagai akar dari segala bidang ilmu, termasuk ilmu komunikasi. Apa itu filsafat? Filsafat pada dasarnya adalah perenungan yang mendalam mengenai sesuatu yang dianggap atau dinilai bermanfaat bagi kehidupan manusia. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Philos ya artinya suka, cinta, atau kecenderungan atau sesuatu, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Langkah-langkah untuk mencapai kebijaksanaan. Pertama, kritis. Membiasakan diri untuk berpikir kritis atas segala kepercayaan dan sikap yang selama ini kita junjung tinggi. Yang kedua, sintetis. Berusaha memadukan bermacam-macam sains dan pengalaman manusia sehingga menjadi pandangan yang konsisten terhadap alam semesta dan dunia. Yang ketiga, analitik. Mempelajari dan mencermati pemikiran-pemikiran terdahulu dan meletakkannya sebagai pisau analisis untuk memecahkan masalah yang berkembang sejauh pemikiran tersebut relevan dengan kondisi yang dihadapi. Kita masuk ke ciri-ciri berpikir filsafat. Pertama, radikal. Berpikir sampai ke akar-akarnya hingga sampai pada hakikat atau substansi yang dipikirkan. Yang kedua, universal, yang artinya pemikiran filsafat menyangkut pengalaman umum manusia. Hasil yang diharapkan dari pemikiran filosofis adalah dapat dipakai untuk kemaslahatan umat manusia. Yang ketiga, konseptual, merupakan hasil generalisasi dan abstraksi pengalaman manusia, misalnya apa yang dimaksud dengan kebebasan. Lalu koheren dan konsisten. Koheren artinya sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis. Konsisten artinya tidak mengandung kontradiksi. Lalu ada sistematik. Pemikiran filsafat merupakan uraian pendapat yang saling berhubungan secara teratur dan terkandung adanya maksud atau tujuan tertentu. Lalu komprehensif. Berpikir secara filosofis merupakan usaha untuk menjelaskan dunia secara keseluruhan. Bebas. Pemikiran filsafat bisa dikatakan sebagai hasil pemikiran yang bebas, yakni bebas dari prasangka-prasangka sosial, historis, kultural, dan religius. Dan yang terakhir ada bertanggung jawab. Seseorang yang berfilsafat adalah orang yang berpikir sekaligus bertanggung jawab terhadap hasil pemikirannya. Paling tidak, ia memakai hati nuraninya sendiri. Lalu kita masuk ke 3 pilar utama filsafat. Yang pertama ada ontologi atau metafisika. Cabang ilmu filsafat yang menyelidiki tentang persoalan keberadaan atau being, suatu penyelidikan perihal keberadaan. Yang kedua, epistemologi, cabang filsafat yang membicarakan ukuran benar tidaknya pengetahuan, pembahasan mengenai pengetahuan secara kritis. Yang terakhir ada aksiologi atau filsafat nilai, cabang filsafat yang mempelajari nilai dari suatu pengetahuan. Kegunaan filsafat. Melihat fenomena bukan sekedar menggunakan common sense, penalaran awam, atau pendapat umum, namun melihatnya secara lebih mendalam dan ilmiah. Contoh, matahari terbit, padahal bumilah yang mengitari matahari. Nervos ketika berpidato di depan orang banyak dapat disembuhkan dengan latihan terus-menerus. Namun, penelitian membuktikan bahwa kehilangan kepercayaan atas materi yang disampaikan adalah penyebab seseorang nervos ketika berpidato di depan umum. Oke, itu saja yang saya presentasikan. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.